إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى وأعملوا صالحات. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasalah untuk melakukan amal-amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ayyuhal mu'minun, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi diri kita sebagai manusia adanya sebuah ketetapan yang itu berlaku bagi kita semua, berlaku bagi masing-masing dari kita, yaitu kita sebagai seorang hamba yang tidak lepas dari perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa baik di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampunkan segala bentuk perbuatan dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampunkan kalian. Maka dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya kita ini adalah makhluk yang tidak lepas dari perbuatan-perbuatan dosa. Ada kalanya kita melakukan perbuatan dosa itu di malam hari, ada kalanya kita melakukan perbuatan dosa itu di siang hari, ada kalanya kita melakukan perbuatan dosa siang dan malam. Itu merupakan sebuah ketetapan, sebuah hal yang sering kita lakukan. Namun ayyuhal mu'minun, ketahuilah bahwasanya rahmat Allah begitu luas. Ketahuilah bahwasanya di antara rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam sebuah ketetapan tersebut ada hal-hal yang justru juga bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Ada hal-hal yang bisa menggugurkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang di antaranya dan yang paling utamanya adalah melakukan amal-amal saleh, yaitu melakukan amal-amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya al-hasanat, perbuatan-perbuatan amal saleh, yudhibnas sayyi'at, itu bisa menggugurkan perbuatan-perbuatan dosa. Maka ini merupakan sebuah nikmat besar, sebuah karunia besar yang Allah karuniakan kepada kita. Di dalam kondisi kita menjadi seorang hamba yang tidak lepas dari perbuatan dosa, namun Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan amalan-amalan yang dengan amalan tersebut kita justru bisa menjadikan dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu berguguran,
Dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal-amal soleh yang bisa menggugurkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, yang pertama dan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam kehidupan kita, bahkan hingga kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sebuah hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfirah." Seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi perbuatan dosa, dan engkau datang kepadaku dengan tidak mensekutukanku dengan suatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka pasti aku pun akan mendatangkan ampunan sepenuh itu pula. Maka sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk yang tidak lepas dari perbuatan dosa, maka amal saleh yang utama ini, mentauhidkan Allah, adalah modal kita, modal keselamatan kita agar dosa-dosa yang kita lakukan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun, sebanyak apapun perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba, namun jikalau dia menjumpai Allah dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit apapun, dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan baginya ampunan yang semisal dengan dosa yang dia lakukan. Ayyuhal mu'minun, dan di antara amal soleh lain yang juga bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, dosa-dosa yang pernah dia lakukan baik di malam maupun di siang harinya, adalah dengan melakukan salat wajib maupun salat nafilah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'." Rasulullah bertanya, menurut kalian bagaimana kalau seandainya ada sungai di depan pintu rumah kalian, yang dimana setiap harinya kalian senantiasa mandi dari air sungai tersebut 5 kali dalam sehari, apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Qalu la yabqa min darani syai'. Maka para sahabat menjawab, tentunya tidak akan tersisa. Sehari 5 kali dia cuci badannya, sehari 5 kali dia bersihkan badannya dari kotoran-kotoran, maka tidak tersisa kotoran pada badannya. Maka Rasulullah SAW mengabarkan, fadzalika mathalus salawat, itulah perumpamaan salat-salat 5 waktu, yukaffirullahu biha sayyi'at, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa dengan salat-salat tersebut. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang tentunya kita mengimani bahwasanya kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang hamba, seorang makhluk yang tidak lepas dari perbuatan dosa, selayaknya kita bersemangat untuk bisa melakukan amalan-amalan yang dengannya bisa menggugurkan dosa-dosa kita tersebut. Ayyuhal mu'minun, dan di antara amal soleh lain yang juga bisa menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan adalah dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan beramar ma'ruf, mengajak orang lain, mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan juga dengan melarang mereka dari perbuatan maksiat, wan nahyul munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-salah was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnahnya seseorang dalam keluarganya, maksudnya adalah perbuatan dosa yang dilakukan gara-gara keluarganya. Karena banyak manusia dia rela melakukan perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah hanya untuk kepentingan yang dia bela untuk keluarganya, dengan alasan keluarganya, atau karena hartanya, karena mencari harta dia akhirnya melakukan perbuatan maksiat kepada Allah.
fi nafsihi, atau bahkan untuk kepentingan dirinya, wa waladihi, atau untuk kepentingan anak-anaknya, wa jarihi, atau fitnah dalam tetangganya. Yukaffiru as-siyam was shalah, semua itu digugurkan perbuatan-perbuatan dosanya dengan puasa, dengan salat, dengan sedekah, wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, dan dengan melakukan amar ma'ruf, mengajak manusia, mengajak orang lain kepada kebaikan, wan nahyi anil munkar, dan melarang dari sebuah kemungkaran. Maka itulah amalan-amalan yang apabila seorang hamba melakukannya, berguguran dosa-dosanya, terhapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka ayuhal mu'minun, ini merupakan nikmat besar, karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di samping Allah mengetahui kita adalah hamba-hambanya yang senantiasa dan tidak lepas dari perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan-ampunan, menjadikan sebab-sebab berupa amal-amal saleh yang dengannya seorang hamba bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan ada amalan yang ringan untuk dilakukan dan itu bisa menggugurkan dosa-dosanya, yaitu dengan berzikir, dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah SAW bersabda mengabarkan bahwasanya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari dia ucapkan itu 100 kali, kanat lahu adli asyri riqab, itu semisal dengan 10 budak yang dimerdekakan. Tuktabu lahu mi'atu hasanat, akan ditulis baginya 100 kebaikan. Wa yamhu biha mi'atu sayyi'at, dan dihapuskan dengannya 100 kejelekan. Ucapan yang ringan bagi kita, ucapan yang tidak sampai 1 menit kita lafalkannya, namun bisa menggugurkan dosa-dosa yang apabila itu dirutinkan oleh seorang hamba. Bahkan ada yang lebih ringan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi hutta anhu khatayah walau kana mithla zabadil bahr, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka akan digugurkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Faya subhanallah, betapa besar nikmat Allah kepada kita, betapa besar karunia yang Allah karuniakan kepada kita sebagai seorang hamba yang banyak melakukan perbuatan dosa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita, meringankan diri kita untuk bisa melakukan amal-amal saleh yang dengannya bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi diampunkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulih, ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Ayyuhal mu'minun, maka dengan adanya amal-amal saleh yang dapat menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan, ini menyadarkan kita tentang besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan besarnya kasih sayang Allah kepada kita, karena rahmat Allah itu lebih besar dibandingkan ketakwaan yang kita lakukan. Rahmat Allah lebih banyak dibandingkan nilai ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping amal-amal soleh tersebut menggugurkan dosa, ternyata amal-amal yang soleh yang dilakukan seorang hamba itu pun menjadikan amalan perbuatan jelek yang kita lakukan diganti oleh Allah untuk menjadi sebuah amal kebaikan, diperbaiki oleh Allah menjadi sebuah amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang mereka bertaubat. Apabila mereka bertaubat dari perbuatan dosa yang mereka lakukan,
wa amana wa amila amalan salihah. Dan mereka beriman, mengimani bahwasanya mereka itu kelak akan menjumpai Allah, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa hambanya yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa amila amalan salihah. Dan mereka lanjutkan juga dengan mengamalkan amal-amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka lah orang-orang yang Allah ganti perbuatan dosa-dosa, perbuatan sayyiat, keburukan-keburukan yang mereka lakukan dengan hasanat, dengan kebaikan. Allah berikan kepada mereka hidayah. Allah perbaiki keadaan mereka yang sebelumnya mereka bergelimang dalam maksiat. Jikalau mereka bertaubat dengan taubatan nasuha, benar taubat mereka, ikhlas taubat mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki keadaan mereka. Justru sebaliknya menjadi hamba-hamba yang kemudian mereka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Di samping digugurkan dosa-dosanya, Allah perbaiki keadaannya untuk tidak akan kembali lagi kepada perbuatan dosa yang pernah mereka lakukan. Maka itulah nikmat di atas nikmat, kasih sayang di atas kasih sayang yang sangat besar yang Allah SWT berikan kepada kita. Bahkan tidak hanya itu, amal soleh yang dilakukan seorang hamba menjadikan dia mendapatkan pahala yang berlipat, bukan hanya digugurkan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yaqtarif hasanatan yudha'if lahu." Barang siapa dia melakukan hasanat, maka akan dilipat gandakan baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah karunia yang besar bagi kita. Tinggal bagaimana kita, maukah kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertaubat kepadanya? Maukah kita untuk melakukan amal-amal saleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengiringi setiap perbuatan dosa yang kita lakukan dengan amal-amal saleh yang bisa menggugurkan dosa dari perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma hdina wa saddidna wa aslih lana ahwalana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma tsabbit qulubana, Allahumma tsabbit qulubana, Allahumma tsabbit qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.